Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mengungkap kisah tentang doa orang bodoh yang mampu menggetarkan arsy Allah dan membuat Rasulullah SAW menangis. Seperti apa kisahnya? Tak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Di masa Nabi Muhammad SAW, ada sekelompok masyarakat kampung pegunungan yang sebagian besar penduduknya bodoh. Mereka dikenal sebagai Arab Badui. Seiring dengan perkembangan dakwah Islam, banyak pula orang-orang Arab Badui ini yang memeluk Islam. Namun karena keterbelakangan ekonomi dan peradaban mereka, ajaran Islam yang mereka ketahui pun sangat terbatas. Suatu saat ketika musim haji tiba, sekelompok Arab Badui yang sudah memeluk Islam ini ada yang ikut melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah. Meskipun mereka belum tahu bagaimana cara melaksanakan ibadah haji, mereka tetap berangkat menunaikannya. Ketika mereka sudah tiba di kota Mekah, mereka mulai melaksanakan ritual ibadah hajinya. Saat itu mereka tengah melakukan tawaf di Ka'bah. Ada seorang di antara Arab Badui itu yang sama sekali tidak mengerti apa-apa. Dia tidak tahu apa yang harus dia ucapkan ketika sedang tawaf, berjalan mengelilingi Baitullah itu. Maka dia hanya mengikuti orang-orang yang ada di sana sambil mengucapkan, "Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, dan Ya Karim." Orang Arab Badui ini terus berjalan memutari Ka'bah, tapi makin lama dia makin menjauhi rumah Allah itu. Dia merasa malu kalau ada yang melihatnya tidak memanjatkan doa apapun selain "Ya Karim, Ya Karim." Tetapi meskipun hanya kata-kata itu saja yang dia ucapkan, dia mengucapkannya dengan sungguh-sungguh. Dia sangat khusyuk dan penuh perasaan saat mengucapkannya. Dia sangat kagum pada Tuhan yang memiliki Ka'bah ini, yang mampu membuat begitu banyak manusia berkumpul bersatu melakukan penyembahan kepadanya. Pastilah Allah pemilik Ka'bah ini adalah Tuhan yang maha mulia. Maka dia pun memanggil Allah dengan sepenuh kekagumannya, "Ya Karim, Ya Karim." Hatinya dipenuhi dengan keharuan karena bisa ikut hadir di tempat yang mulia itu, menyembah Tuhan yang menurut dia pasti juga maha mulia. Dalam kehusyuannya mengagungkan nama Allah, "Ya Karim," yang artinya duhai yang maha mulia itu, sang Badui ini semakin terpisah dari lingkaran orang-orang yang tengah bertawaf. Jika orang lain berlomba-lomba untuk sedapat mungkin mendekat ke Ka'bah agar bisa mencium Hajar Aswad, dia justru menjauh dan terpisah dari lingkaran itu, agar orang lain tidak mengetahui kebodohannya. Dia tetap melangkah berputar sambil memanggil Allah, "Ya Karim, Ya Karim," dengan begitu khusyuknya. Ketika putarannya sudah menjelang putaran terakhir, tiba-tiba dia merasa ada orang yang mengikutinya. Orang itu juga mengucapkan kata-kata yang sama dengan yang diucapkannya. Maka dia berpikir bahwa mungkin orang ini sedang mengejeknya, karena dia tak mengucapkan doa apapun saat mengelilingi Ka'bah selain ucapan "Ya Karim" itu. Maka sambil tetap bersyukur, orang Arab Badui ini berusaha menjauh, menghindari orang yang ada di belakangnya sambil terus mengikuti ucapannya yang itu-itu saja. Sama sekali tidak berubah dan tidak berbeda dengannya, mulai dari bacaannya sampai ke nada ucapannya. Maka dia dengan melangkah lebih cepat agar bisa menjauh darinya. Tapi ternyata kemanapun dia bergerak, secepat apapun juga, orang itu tetap saja selalu ada dekat sekali di belakangnya sambil mengucapkan doa yang sama persis dengan yang ia ucapkan. Maka kala itu sang Arab Badui ini benar-benar sudah merasa yakin bahwa orang yang di belakangnya ini pasti sedang mengejek kebodohannya.
Dia pun segera berhenti dan membalikkan badan memandang ke arah orang yang selalu mengikutinya itu. Sekarang baru melihat dengan jelas. Ternyata orang yang selalu mengikutinya itu adalah seorang lelaki yang gagah, tampan, wajahnya putih bersih dan terlihat sebagai orang kota yang kaya dan pintar. Tidak seperti dirinya orang gunung yang bodoh. Semakin yakinlah orang Badui ini bahwa si penguntit ini sengaja hendak mengejeknya. Maka dia pun segera bertanya, "Hai orang pintar dan tampan, mengapa engkau selalu mengikuti saya dan menirukan apa yang saya ucapkan? Apakah engkau sedang mengejek kebodohan saya? Kalau bukan karena ketampanan dan kebaikan yang aku lihat pada wajahmu, aku pasti akan mengadukanmu kepada kekasihku. Apakah engkau mau aku adukan kepada kekasihku Muhammad Rasulullah?" Orang yang mengikutinya itu pun sangat terkejut dengan ucapan orang Arab Badui ini. Maka dia bertanya, "Apa engkau hendak mengadukan aku kepada kekasihmu? Apakah kamu pernah bertemu dengan kekasihmu yang bernama Muhammad itu?" Orang Badui itu pun menjawab, "Tidak." Jawabnya singkat. "Lalu bagaimana kau bisa mengimaninya dan mencintainya?" Kemudian orang Badui itu menjawab, "Aku memang tidak pernah bertemu dengannya, tapi aku sangat yakin dan beriman penuh kepadanya. Aku memang belum pernah melihatnya, tapi aku mempercayai seluruh sabdanya." Seketika wajah orang yang mengikuti itu memerah, matanya berkaca-kaca. "Jadi engkau belum pernah bertemu dengan Nabi dan kekasihmu itu, wahai saudaraku?" Orang Badui itu menjawab, "Ya, benar. Ketahuilah, aku inilah Muhammad, Nabi dan kekasihmu itu." Ucap sang penguntit yang ternyata adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kini keadaan berbalik. Sang Arab Badui itulah yang terkejut. Dipandangi lelaki gagah, tampan, yang tengah berdiri di hadapannya itu. Wajahnya yang putih bercahaya, bibirnya yang selalu tersenyum, gerak-gerik dan tutur katanya yang lembut dan menyejukkan hati. Sama persis dengan yang disampaikan orang-orang sekampung yang pernah bertemu dan melihat sang Nabi. Sontak tubuhnya bergetar. Rupanya inilah sosok orang yang selalu dirindukan olehnya. Sosok yang selalu hadir dalam harapannya. Sosok yang diimani dan dipuja-puji oleh orang-orang sekampungnya. Sekarang orang itu tengah berdiri di hadapannya, memandangnya dengan wajahnya yang penuh cinta dan dengan matanya yang sangat teduh, indah, dan berkaca-kaca. Segera sang Arab Badui itu berlutut dan hendak bersujud untuk mencium kaki orang yang sangat dimuliakannya ini. Rasulullah segera menangkap tubuh sang Badui ini, mengangkatnya untuk kembali berdiri, lalu Rasulullah memeluknya dengan erat. Rasulullah menangis. Ia sangat terharu pada keimanan orang Arab Badui ini. Mereka mengimaninya meski tak pernah melihatnya. Mereka mencintainya dan menjadikannya sebagai kekasih meskipun tak pernah bertemu dengannya. "Ketahuilah, akulah nabimu di dunia dan penolongmu di akhirat," bisik sang nabi yang sangat penuh cinta. Sahabat, dapatkah kita bayangkan seperti apakah rasa haru dan bahagia yang dirasakan oleh sang Arab Badui itu? Dia yang hanya seorang Arab dusun, miskin dan bodoh, kini berada dalam pelukan seorang nabi yang mulia. Tangisan haru Rasulullah ini pun sampai membuat para malaikat ikut menangis. Maka Allah pun mengutus malaikat Jibril menemui beliau yang tengah memeluk sang Arab Badui itu. "Ya Muhammad, Allah menyampaikan salamnya untukmu dan berfirman, katakanlah kepada orang itu agar dia tak terlena dengan belas kasihan Allah. Ketahuilah bahwa Allah akan menghisapnya di yaumil mahsyar dan akan menimbang semua amalnya, baik kecil maupun besar." Setelah menyampaikan pesan itu, Jibril pun pergi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sang Arab Badui. Tapi betapa terkejutnya Rasulullah ketika dengan keluguannya orang Badui itu berkata, "Kalau Allah akan menghisapku, maka aku juga akan menghisap Allah."
"Bagaimana engkau akan menghisap Allah?" tanya Nabi Muhammad SAW dengan heran. "Jika Allah akan memperhitungkan dosa-dosaku, maka aku akan menghisap Allah dengan maghfirahnya. Jika Allah akan memperhitungkan sedikit amalku, maka aku akan menghisap Allah dengan kedermawannya." Mendengar ucapan orang Badui itu, Rasulullah SAW menangis. Air mata beliau bercucuran dengan deras hingga membasahi jenggotnya. Kembali beliau memeluk si Arab Badui itu. Rasulullah terharu dan mengagumi kebenaran yang sangat indah dari balik ucapan sang Badui yang lahir dari keluguan cara berpikirnya. Dipeluknya orang dusun lugu itu dengan pelukan kasih sayang dan penuh keharuan. Menyaksikan tangisan Rasulullah SAW yang kedua kalinya ini, kembali para malaikat ikut menangis. Bahkan para malaikat memikul arasy Allah pun ikut menangis, sehingga arasy Allah berguncang karena tangisan para malaikat. Maka Jibril pun kembali diutus Allah untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Setelah bertemu Nabi, Jibril berkata, "Ya Muhammad, Rabb as-Salam sampaikan salam kepadamu dan bersabda, berhentilah engkau dari menangis. Sungguh karena tangisanmu, arasy di singgasananya bergoncang. Katakan kepada temanmu itu bahwa Allah tidak akan menghisap dirinya, juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah sudah mengampuni semua kesalahannya dan kelak Ia akan menjadi temanmu di surga." Mendengar ucapan Jibril itu, betapa bahagianya Rasulullah. Beliau pun segera menyampaikan kepada sang Arab Badui, sahabat baru yang begitu mencintainya. Mendengar berita dari Rasulullah SAW tersebut, sungguh tak bisa dibayangkan seperti apa kebahagiaan yang memenuhi seluruh jiwa si Arab Badui itu. Dia yang hanya seorang manusia yang bodoh, lugu, miskin dan berasal dari dusun pegunungan yang kerap direndahkan orang, kini telah menjadi sahabat Nabi. Bahkan dia telah dijanjikan masuk surga tanpa hisab. Dan bukan hanya itu, dia pun akan menjadi teman Rasulullah SAW di jannah. Masya Allah, sahabat yang budiman, banyak hikmah yang dapat dipetik dari peristiwa mengharukan ini. Yang pertama, ternyata doa orang bodoh pun bisa mengguncangkan arasy Allah jika dilakukan dengan penuh kesungguhan. Yang kedua yaitu, Allah bisa memuliakan siapapun yang dikehendakinya dan menghinakan siapapun yang juga dikehendakinya. Kemudian yang ketiga yaitu, para ulama yang telah memahami kisah ini tak akan pernah sanggup mengangkat kepala mereka, karena segala ilmu yang dimilikinya pun belum tentu bisa membawanya ke surga. Sedangkan kesungguhan dan ketulusan cinta orang bodoh bisa membawanya ke surga. Lalu yang keempat, dahsyatnya balasan bagi orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW setulus hati. Kemudian yang kelima yaitu menjadi cambuk bagi kita untuk selalu menjadikan pengabdian kepada Allah sebagai hal yang paling utama. Pujilah Allah sepenuh jiwa, seperti sang Arab Badui yang memanggil Allah dengan tulusnya, "Ya Karim, Ya Karim." Kemudian yang keenam, betapa rendah hatinya Rasulullah ketika para sahabat yang ada di dekatnya selalu belajar dari cara Rasulullah beribadah. Tapi di kisah ini Rasulullah mengikuti cara orang Arab Badui yang lugu itu beribadah. Kemudian yang terakhir yaitu kisah ini menunjukkan betapa lembutnya hati Nabi dan besar cintanya beliau kepada umatnya. Tanpa pandang suku, derajat kebangsawanan, harta atau kedudukannya. Rasulullah memuliakan sang Arab Badui karena kekhusyuan beribadahnya. Guncangan jiwanya sangat memanggil nama Allah. Dan ungkapan cintanya yang menjadikan Nabi sebagai tempat mencari keafilan dalam segala urusan. Sahabat yang dicintai Allah, satu kisah ini akan dapat memberi sejuta kemanisan jiwa ketika hati kita hidup dan dipenuhi getaran cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah memperkenankan kita menjadi teman-teman Rasulullah SAW di dalam surga. Amin amin ya robbal alamin.
Sekian dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.